Aku harus ketemu sama keluargaku. Jangan! Nasib kita juga nggak jelas di sini. Itu hanya akal-akalan mereka biar kamu celaka di luar sana. Setidaknya aku bisa ketemu sama keluargaku. Jangan pergi. Satrio. Woi, anak santri! Hai, balik lagi di Plus 62 Cinema. Thanks for the click this video. Sebuah film yang tayang di tahun 2025, di mana film horor yang satu ini sejatinya terinspirasi dari kisah nyata di awal reformasi, yang pada saat itu menyebar isu mengenai orang-orang penganut ilmu hitam atau dukun yang dianggap berbahaya hingga masyarakat beramai-ramai menghakimi dan menghabisi orang-orang tersebut tanpa adanya pembelaan. Kondisi pun semakin diperparah karena mereka yang main hakim sendiri itu terkadang justru salah sasaran, dan bahkan kondisi mencekam ini sampai ke pesantren, di mana seorang santri bernama Satrio kala itu menjadi saksi kekejian yang dilakukan oleh orang-orang tersebut. Di situ Satrio yang keluarganya juga ikut terancam, kemudian mencoba menguak misteri di balik teror ilmu hitam yang menyelimuti pesantren. Apakah Satrio dapat selamat dan berhasil mengungkap misteri tersebut? Jika penasaran, yuk simak alur ceritanya sampai selesai. Namun sebelum itu, tekan dulu ya tombol subscribe di bawah ini. Saat itu di tahun 98, isu kerusuhan prareformasi pun mulai menyebar ke seluruh penjuru Nusantara. Tak terkecuali di sebuah pesantren terpencil di Banyuwangi yang mendapat kabar tersebut. Namun di sini pihak pesantren rupanya mencoba menyembunyikan berita mencekam itu dan hanya menyebarkan berita yang baik-baik saja kepada santri mereka. Pelanggaran hak asasi manusia. Berita baik ini ditempel di mading. Kami menginformasikan masih menjadi zona merah. Astagfirullahaladzim, sudah seperti di tengah perang. Udah. Memangnya Ustadz tidak khawatir? Hingga malam itu, dua orang ustadz yang tengah membincangkan pemberitaan tersebut justru diserang oleh orang tak dikenal. Kemudian kita akan langsung berkenalan dengan salah seorang santriwati di sana bernama Anissa yang nampak terjaga karena mimpi buruk. Kenapa? Esok harinya pihak pesantren pun menempel berita di mading, di mana Satrio yang kebetulan lewat merasa penasaran. Karena hari itu ustadz yang menempel berita bukanlah Ustadz Rahim seperti biasanya. Namun tanpa ada sepatah kata pun ustadz tersebut justru berlalu meninggalkan mereka. Akan tetapi saat para santri sedang mendapat pelajaran, pihak pesantren justru mengumumkan bahwa kegiatan belajar mengajar hari itu dihentikan dan dilanjutkan dengan mengerjakan tugas masing-masing. Hal ini pun membuat Satrio curiga. Kepada seluruh santri silakan kembali ke asrama. Biar hari ini diliburkan. Kalian lanjutkan tugas di asrama masing-masing. Cok, opo? Jangan pesantren mau dibubarin, Cok. Jangan kamu iki loh. Ternyata pihak pesantren kini nampak resah dengan meninggalnya dua ustadz mereka. Dan terlebih lagi Pak Kiai belum kembali ke pesantren, hingga membuat Ustadz Bagas dan Ustadz Ridwan lantas memperdebatkannya. Kita tidak tahu kapan Pak Yai pulang. Kalau ada kejadian seperti ini lagi, orang pertama yang saya salahkan Ustadz Ridwan. Yang sabar Ustadz, saya permisi dulu. Bukannya kembali ke asrama, di situ Satrio justru menghampiri Anissa. Hingga Ustadz Ridwan pun datang ke sana. Di situ sang Ustadz pun tahu bahwa Satrio dan Ali baru saja merokok. Namun di sini Ustadz Ridwan hanya menasihati mereka agar tak mengulangi perilaku tersebut. Kamu merokok ya? Ini apa? Buat nyalain obat nyamuk bakar Pak Ustadz. Wala tulku bi aidikum. Paham? Paham Pak Ustadz. Sekarang kembali ke asrama. Malam harinya Satrio sudah mulai curiga, mengingat banyak dari teman mereka yang tak kembali ke pesantren, serta Ustadz Yanwar dan Ustadz Rohim yang seolah menghilang. Sementara di sisi lain, Anissa nampaknya masih diganggu oleh hantu perempuan yang belakangan ini kerap muncul mengganggunya. Ia yang ketakutan pun berlari hingga sampai keluar asrama.
di mana ia justru melihat seseorang tengah menggali sesuatu di sana. Di tempat lain, Ustadz Samir justru terlihat mendatangi jasad Ustadz Yanwar dan Ustadz Rohim yang anehnya masih belum dikebumikan. Hingga terlihat di sebuah ruangan ada seseorang yang sedang melakukan ritual santet. Di situ Ustadz Samir merasa sangat sedih melihat kondisi jasad kedua temannya. Hingga tiba-tiba akibat santet yang dilakukan oleh orang misterius itu membuat kedua jasad tersebut kembali bangkit, yang tentu membuat Ustadz Samir ketakutan. Tak hanya sampai di situ, sang poci juga meludahi Ustadz Samir hingga membuat ia kesurupan. Untung saja Satrio dan Anissa yang masih berada di luar asrama itu menemukan keberadaannya. Hingga dari kejadian tersebut pun membuat banyak santri penasaran. Dari situ Anissa yakin bahwa sang ustadz terkena santet yang pernah ia baca dari buku sihir. Dan tak lama Ustadz Ridwan pun datang lalu membubarkan mereka. Malam itu juga Pak Kiai pun sudah kembali ke pesantren. Namun kini kedua jasad ustadz tersebut justru menghilang, yang membuat Kiai lantas menyalahkan mereka karena tak segera menguburkan jasad yang memang merupakan hak dari jenazah. Sesama muslim segera memakamkan saudara kita. Kami sudah mengingatkan Ustadz Ridwan, Pak Yai. Tidak baik mengambil keputusan sendiri. Kamu ketakutan akan sesuatu yang belum tentu nyata. Cukup. Jangan menunda hak jenazah. Baik, Pak Yai. Dari situ Kiai lantas mengumpulkan semua santri dan mengadakan sholat goib. Namun saat mereka tengah sholat, di sana justru berdiri sesosok poci. Dan lebih mengherankannya lagi, Kiai justru tiba-tiba saja menghilang di tengah sholat. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Subhanallah. Pak Yai gimana ya? Pak Yai hilang. Yai, Tak tinggal diam, malam itu Satrio kemudian mengajak Ali mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Diam-diam mereka masuk ke ruangan Pak Ustadz. Namun nampaknya telepon di sana juga sudah tidak berfungsi. Kamu liatin ya, kalau ada orang bilang. Dari selebaran koran yang tergeletak itulah Satrio akhirnya mengetahui kondisi mencekam yang terjadi di luaran sana, di mana pihak pesantren mencoba menyembunyikannya dari mereka. Dari sebuah surat edaran di sana, Satrio juga akhirnya mengetahui bahwa ayahnya menjadi incaran warga karena ditengarai merupakan dukun santet. Ustadz Sopo ini kan Pagi pun tiba, di mana Anissa justru mendapati santriwati lainnya menghilang dari aula. Dan hanya ada Nur di sana, yang rupanya itu merupakan sosok hantu. Nur, yang lain pada kemana ya? Kamu kenapa? Dan ternyata itu cuma mimpi, guys. Berlanjut pagi itu Anissa juga masih diganggu oleh hantu perempuan yang kali ini nampak hendak memberitahu sesuatu padanya. Sementara Satrio nampak tengah melihat kondisi Ustadz Samir yang masih terbaring dengan kondisi memprihatinkan. Aku mau ke kamar mandi dulu. Anissa. Ponakan Kiai. sakit mungkin, Sat. Sakit apaan begini, Le?
Karena khawatir dengan kondisi orang tuanya, Satrio kemudian bertekad hendak keluar dari pesantren dan menemui orang tuanya. Hingga tiba-tiba Ustadz Samir malah bangkit hendak menyerang Ali di sana. Aku harus cek keluargaku. Aku mau izin sama Ustadz. Kembali ke Nisa, di situ ia mendapat petunjuk untuk memeriksa kamar Kiai. Hingga setelahnya ia yang hendak mandi itu justru menemukan sajen yang diletakkan di sana. Di sana pula ia melihat Ustadz Bagas dengan gerak-gerik mencurigakan meletakkan sesuatu di tebing batu. Kemudian Nur pun menyapanya dan malah membuang sajen tersebut ke tempat sampah. Akibatnya, Nur yang tengah menjemur pakaian itu justru kelilipan yang membuat matanya terasa sangat sakit. Ini sajen. Siapa yang naruh sajen di sini? Bahaya. Kenapa? Sakit nih, mataku sakit nih. Gelap nih. Saking parahnya, ia kini justru tak bisa melihat. Dan dari mulutnya itu memuntahkan cairan merah dan juga besi tajam. Akibat rasa sakit yang dirasakannya itu, Nur yang terus berontak justru terjatuh ke dalam sumur. Akibat kejadian tragis tersebut, Ustadz Bagas pun berdebat dengan Ustadz Ridwan karena ingin memulangkan santri demi keselamatan mereka. Terlebih lagi, Kiai juga masih belum diketemukan. Malam harinya di aula, kondisi justru menjadi semakin keos saat satu persatu para santri mulai kesurupan. Yang akibatnya kini banyak santri yang terluka dari kesurupan massal tersebut. La ilaha illallah. Kemudian Ustadz Bagas meminta Satrio dan Anissa untuk mengambil obat-obatan di UKS, di mana Ustadz Samir yang masih kesurupan itu justru menanyakan kondisi ayah Satrio. Satrio pun membulatkan tekadnya untuk kembali menemui keluarganya meskipun itu membahayakan. Iya kabar bapak. Satrio, itu hanya akal-akalan mereka. Gak ada jaminan keluargaku akan baik-baik aja. Keluarga kamu itu cuma alasan kamu untuk keluar dari sini. Jangan pergi, Satrio. Benar saja, di luaran sana kondisi justru lebih mencekam dengan banyaknya mayat korban aksi main hakim sendiri. Di rumah Satrio, ibunya terlihat tengah menghidangkan kopi untuk ayah Satrio, di mana si ayah justru ditemukan tengah meregang nyawa dengan kondisi mengerikan. Pak? Sementara Satrio justru bertemu dengan oknum warga yang tengah membuang jasad di sana. Karena takut ikut menjadi korban, Satrio pun nekat bersembunyi di tengah tumpukan tubuh tak bernyawa itu, hingga ia berhasil mengelabuhi pria bertopeng yang mengancam keselamatannya. Di pesantren, Anissa kembali teringat dengan masa lalunya, di mana saat itu orang tuanya tengah cekcok akibat himpitan ekonomi, hingga sang ayah hendak menumbuhkan adik Anissa yang berada dalam perutnya untuk kekayaan. Dari situ, sang ibu yang tak setuju dengan keputusan si ayah justru mendiskon nyawanya sendiri, dan kejadian itu pula disaksikan oleh Anissa kecil. Kita harus lakukan ini, Bu. Kamu gak capek dengar kata orang itu? Gak ada jalan lain. Kembali ke Satrio, di situ pihak PMI yang sudah mengevakuasi korban lantas dibawa ke rumah sakit. Begitu pula dengan Satrio yang sudah dimasukkan ke dalam kantung jenazah. Sesaat setelah Satrio berhasil keluar, ia langsung bergegas menuju ke rumahnya. Ada korban dari desa Banyulangit.
Di pesantren, Anissa menanyakan keberadaan Ustadz Bagas yang tak berada di aula saat kesurupan massal. Hingga sang Ustadz yang terlihat berada di sekitar sumur saat Nur meninggal. Rupanya Anissa curiga bahwa Ustadz Bagaslah dalang di balik peristiwa itu. Ustadz Bagas kemana saat kesurupan massal? Saya mencari Pak Yai bersama polisi. Saya lihat Ustadz Bagas ada di sekitar sumur. Sedang apa? Bukan urusan kamu. Dan saya tidak melakukan apa yang kamu pikirkan. Ustadz Bagas yang nyantet Nurul, Bu. Ustadz Bagas yang naruh saja, Nis. Jangan sampai kita itu dikuasai oleh amarah, Nis. Berlanjut, dalam perjalanan pulang, Satrio juga mendapati kondisi yang tak kalah mencekam, di mana banyak korban yang sudah meninggal itu juga ditolak untuk dikebumikan di wilayah mereka. Sesampainya di rumah, Satrio langsung menanyakan keberadaan sang ayah, yang seperti kita tahu, ayah Satrio itu kini sudah meninggal dalam kondisi mengerikan. Namun dari situ Satrio ingin memakamkan jasad sang ayah, meskipun si ibu takut jasad si ayah dijadikan perantara ilmu hitam. Setelah jenazah ayahnya dimakamkan, si ibu kemudian bercerita bahwa ayah Satrio itu memang memiliki kelebihan untuk menyembuhkan orang sakit dan dekat dengan para ulama. Namun ayahnya itu sama sekali bukan dukun santet dan tak pernah menggunakan kelebihannya itu untuk menyakiti orang lain, yang justru kemampuannya membuat para dukun santet merasa iri dan memanfaatkan isu tersebut untuk memfitnah ayah Satrio hingga ikut dihabisi warga. Kenapa Bapak jadi korban? Menuduh orang sebagai dukun santet. Bapakmu selama ini banyak kelebihan yang dimiliki untuk menyembuhkan banyak orang. Justru kelebihan bapakmu itu mau dituduh sebagai dukun santet. Dan orang-orang yang pernah disembuhkan tidak ada yang mau membela bapakmu. Dan nggak ada satupun bukti. Santet itu selalu ada medianya. Dari situ si ibu kemudian menyuruh Satrio kembali ke pesantren. Namun ia sendiri tak mau ikut ke pesantren dan ingin bertahan di sana menjaga rumah dan menjaga makam suaminya. Pesantren itulah tempatmu. Tapi bukan bisa ikut saya, Bu. Biar ibu yang menjaga rumah ini, menjaga makam bapakmu, dan memastikan tempat untuk pulang. Kembali ke pesantren, di situ Anissa hendak mengambil air untuk para santri yang tengah dirawat. Namun di situ Biati justru mendiskon nyawanya di depan Anissa. Ia yang ketakutan pun mencoba memanggil ustazah. Namun di sana si ustazah juga nampak kesurupan. Anissa, mau ngambil air untuk yang di aula. Ustazah? Untung saja saat Anissa membacakan ayat kursi, si ustazah itu berhenti menyerangnya. Namun ustazah justru ikut mendiskon nyawanya. Pagi harinya Anissa kembali didatangi hantu perempuan yang menyuruhnya mengecek kamar kiai. Karena pondokan kiai itu dikunci, Anissa kemudian mencoba mengintip lewat lubang angin, di mana ia nampaknya menyadari ada sesuatu di sana. Pondokan kiai. Kebetulan di sana ada Ustadz Bagas dan Ustadz Ridwan, di mana kali ini ia memaksa untuk membuka kamar kiai meskipun Ustadz Bagas menentangnya. Ia diikuti santri lainnya ditambah Satrio yang sudah kembali pun mendobrak kamar kiai. Dan benar saja guys, di sana terdapat media santet yang langsung dihancurkan oleh Anissa. Kita harus periksa kamar Pak Kiai. Datang-datang minta periksa kamar Kiai. Karena sumber dari semua masalah ini. Tidak sopan memeriksa kamar Pak Yai. Di sana banyak barang pribadi beliau. Saya setuju sama Anissa, Pak Ustadz. Ini demi kebaikan kita semua, Pak Ustadz. Kecurigaan pun condong ke arah Ustadz Ridwan yang selama ini gerak-geriknya mencurigakan. Hingga para santri pun menangkap dan mengikat Ustadz Ridwan di aula. Apa ini Ustadz? Saya yang membuang semua sesajen itu. Saya berusaha melindungi pesantren ini. Kenapa kalian tidak mencurigai Ustadz Ridwan? Tarik!
Malam harinya, para santri mencoba mencari kiai di kamar Ustadz Ridwan, hingga listrik di sana tiba-tiba saja padam. Saat itulah salah seorang santri bernama Fatih diserang oleh sesosok poci, dan sayangnya Fatih ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Fatih hilang, Bang. Fatih. Di saat yang sama, Anissa dan Satrio sudah berhasil masuk ke kamar Ustadz Ridwan, di mana Satrio justru terkunci di sana. Dalam kondisi panik, Anissa kembali melihat hantu perempuan di depan sebuah pondok. Dan saat diintip, di sanalah tempat si dukun santet tengah melakukan ritual sesatnya. Nis! Ternyata pelaku sebenarnya dari kekacauan di sana adalah Ustadz Bagas, sang dukun santet. Dari situ Ali kemudian melepaskan ikatan Ustadz Ridwan hingga listrik kembali padam di aula. Tolong, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tutup pintu. Tutup semua pintu. Kembali ke Anissa, di sini ia yang terkena santet itu badannya dikendalikan oleh Ustadz Bagas menggunakan boneka voodoo. Rupanya Ustadz Bagas menumpahkan para ustadz beserta kiai untuk membangkitkan sesuatu yang sangat mengerikan yang dapat membawa malapetaka yang lebih besar dari semua itu. Apa salah kami, Ustaz? Kalian cuma kerikil kecil yang kebetulan salah. Rohing Kiai Ahmad telah menjadi tumbal sesuatu yang akan datang. Berlanjut dengan ritual sesatnya, Ustadz Bagas kembali membangkitkan para korban yang sudah meninggal untuk menyerang para santri. Dan dari situ Ustadz Ridwan meminta para santri terus membaca ayat kursi untuk melawan pasukan mayat hidup tersebut. Astagfirullahaladzim. Kamu masih berharap pada ahli agama itu? Jangan takut, kuatkan iman kalian. Auzubillahi minasyaitonir Allahu la ta'uzuhu sinatun wa la nawm illa bi'izni wa la yuhituna bisyai'in ilmi. Kembali ke Anissa, di situ Satrio yang sudah berhasil mendobrak masuk langsung bertarung dengan Ustadz Bagas hingga ia berhasil menghancurkan kandil ritual milik Ustadz sesat tersebut, dan akhirnya mayat hidup pun berhenti bergerak. Hai Satrio. Kandilnya pecahin. Akibat media santet tersebut sudah dihancurkan, kini iblis yang disembah Ustadz Bagas pun murka hingga membinasakan si Ustadz sesat dan membawanya ke neraka. Kalian gak apa-apa? Dengan berakhirnya praktik ilmu hitam di sana, kini kondisi nampak sudah membaik. Dan Ustadz Samir pun sudah kembali pulih. Di akhir, Satrio dan Anissa terlihat sudah memakamkan para korban. Meskipun hingga saat itu, Kiai masih belum ditemukan. Pak Kiai belum ditemukan nih. Kita doakan semoga beliau gak kenapa-napa ya. Dan semoga peristiwa ini tidak akan terjadi lagi. Dan film pun selesai. Nah, itu dia seluruh alur film pembunuhan dukun santet. Buat kalian yang pengen request film horor lainnya, bisa segera tuliskan di kolom komentar ya guys. Oke, sampai di sini dulu ya review kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. See you on the next video.